Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan Bang Widi di channel warung dohc.com by Widi Motor Garage. Ya, kali ini Bang Widi lanjut di area kerja Pak Yusuf Saiko Engine Indonesia. Ini Bang Widi akan melanjutkan pembahasan tentang mesin MT254 silinder ini, dimana kemarin sudah disebutkan ada beberapa tantangan yang menyebabkan proses pembuatan mesin menjadi 4 silinder ini membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, akan kita sorot secara detail. Diantaranya ini bagian kruk as, itu tantangan penyambungannya itu karena sistemnya di press, jadi semacam ada as yang dilubangi dan as yang satunya itu sebagai jacknya masuk gini ya, di press dengan skala mikron suaian paksa sehingga ngunci, dan nanti masih ditambah klem atau penguatnya lagi untuk dilas. Itu tantangannya adalah karena mesin ini basicnya mesin yang menggunakan bearing jurnal atau mesin yang bukan menggunakan bearing ball bearing atau lager pada motor pada umumnya. Jadi jelas menjadikan proses ini harus dilakukan dengan presisi. Di antaranya jurnal untuk dudukan metal kruk as tadi itu nanti pada saat proses kruk as ini disambung itu harus mengorbankan salah satu jurnal yang ada di crankcase, namun tetap masih bisa masih bisa duduk di salah satu jurnal di crankcase yang satunya. Jadi menurut Pak D itu adalah solusi yang terbaik. Oke Mas Bro, lanjut. Jadi tantangan berikutnya adalah kemarin ini Pak D masih menunggu proses pembuatan counter shaft atau yang namanya as rasio yang terhubung ke gear sprocket depan. Jadi karena ini mesinnya memanjang, otomatis rasio yang ada itu bisa dipakai kecuali as counter shaft. Jadi as untuk sprocket depan itu harus diperpanjang sampai dengan panjangnya mesin ini seberapa melarnya. Oke, jadi counter shaftnya tadi Pak D pesan via Jakarta dengan proses machining yang lebih seperti pabrikan, karena kita tahu sendiri yang namanya as rasio counter shaft itu suatu metal yang dirancang kuat dan ulet. Jadi dia untuk pembuatannya selain dengan machining yang terprogram bagus, juga harus melalui tahapan hardener itu prosesnya masih nunggu dari Jakarta. Jadi proses pembuatan mesin MT4 silinder ini belum bisa berlanjut selama barang itu belum jadi atau dikirim ke sini. Terus untuk kendala selama proses kemarin ini tadi Mas mekanik dari Saiko Engine ini ada laporan, dan memang Bang WD iya kan, karena mesin Yamaha MT itu crankcase-nya itu tipis, jadi tidak seperti pabrikan yang terdahulu di mana materialnya itu tebal-tebal. Itu MT itu tipis. Jadi kemarin ada kesulitan saat menyatukan bagian ini engine pan reservoir oil. Jadi pan bawahnya itu karena tipis, saat dia dilas aluminium dengan perlakuan panas itu sisi bidangnya itu banyak yang ngolet. Jadi setelah dilas dicopot ternyata nggak lurus, ada yang sini terbuka, yang sana agak ke bawah. Jadi kemarin proses penyambungannya dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar lurus. Termasuk juga cover camshaft ini juga tipis ini. Nah, ini Yamaha banget ini, spare partnya murah. Jadi karena tipisnya ini, jadi proses penyambungannya harus benar-benar presisi dan memungkinkan saat tim Saiko Engine kemarin melakukan prosesnya dilakukan beberapa kali hingga benar-benar lurus. Oke, saya kira yang bisa saya buka untuk kendala yang sudah nampak itu nanti akan
dibantu Pak Yusuf untuk teknis gimana solusi-solusi di area permesinan tadi yang menemui kendala supaya nanti mesin ini bisa running well. Oke Mas Bro, jadi ini adalah jawaban kenapa mesin Project MT25 ini jadinya menjadi inline 4 atau 4 silinder. Kenapa dulu Bang Widi minta 3 silinder tapi jadinya 4, dan di sini bisa kita lihat. Jadi kalau 3 silinder itu dengan menggabungkan mesin 2 parallel twin itu, yang 1 silinder akan menjadi tantangan, di mana jaraknya ini tadi yang sudah dijelaskan di video awal, ada jarak yang harus tetap dipertahankan di area crankcase dan merembet ke crankshaftnya, ke area headnya, ke area nokennya. Jadi ada jarak. Bayangkan kalau penggabungan 3 silinder itu 2 silinder paralel digabung satu, nanti jaraknya nggak balance. Itu satu. Yang kedua, mesin 3 silinder dengan fairing order yang Bang Wede maksud itu seperti yang dipakai pada Yamaha MT series 9, itu membutuhkan balancing kruk as yang lebih rumit. Jadi kalau di sini kita lihat ini 2 kruk as yang disatukan itu ya cuma disatukan saja. Sementara kalau bikin 3 silinder yang pengen Bang Wede maksud seperti MT9 itu, melihat dari konstruksi kruk as bawaan MT9 itu di antara ketiga kruk asnya itu bentuknya tidak ada yang sama untuk mencapai balancing 3 silinder seperti MT9. Jadi bisa dibayangkan kalau kemarin tetap pengennya 3, itu mungkin Pak D bisa-bisa saja, tapi nanti pasti menambah waktu riset dan juga biaya. Jadi kenapa 4 itu lebih natural, 2 tepi ke atas, 2 yang tengah ke bawah, itu nanti balancingnya akan terjadi secara natural. Dan juga dari konstruksi itu pasti, kemudian dari suara juga sudah pasti seperti itu, 4 silinder ala Mugi. Oke, jadi inilah jawaban kenapa jadinya Project MT ini menjadi 4 silinder, meskipun harus dikorbankan tentang melarnya mesin menjadi selebar ini. Tidak bisa seperti yang diangan-angankan 3 silinder compact ringkas gitu ya, itu adalah sebuah konsekuensi. Oke, kiranya cukup sekian Mas Bro. Kita akan lanjut ke Pak Yusuf yang akan menjelaskan secara teknis nanti gimana solusi-solusi pada area crankshaft dan masalah lain yang ditimbulkan untuk membuat mesin ini menjadi running well. Oke Mas Bro, lanjut analisa tentang sedikit kendala yang ada solusinya dari Pak Yusuf, yang sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan ke Bang Wide dari Pak Yusuf, bila mana mesin MT25 4 silinder ini ada beberapa bagian yang harus dilakukan pengerjaan dengan teliti dan dengan trik yang Pak D Yusuf sudah godok dan rencanakan seperti apa akan kita tanyakan langsung. Jadi tadi sebelum Bang Wide datang lihat mesinnya kan Pak Yusuf sudah bilang area bandul atau crankshaft itu perlu ada penyesuaian. Nah, seperti apa Pak D? Langsung dijelaskan ya, sini. Ya, boleh. Jadi ini sebenarnya sudah kuat nih, di press minim 20 mikro ini. Tapi untuk daya puntir pasti nggak kuat untuk RPM yang tinggi ya. Jadi ini harus dikondomi lagi, nanti pakai bahan PCM di harden, di press lagi. Nah, disisakan metalnya yang sebelah sini aja. Jadi ngalahin satu metal aja yang sini yang dibuang. Oh gitu. Untuk menguatkan si posisi ini. Jadi nanti mungkin diameternya untuk bushingnya ini ya sekitar 40 mili. 40 mili itu makanya karena ada bushing atau kondom tadi terus
metal yang sebelah sini tuh mau nggak mau harus dibuang ya Pak. Nyampluk ya Pak kan. Iya, tinggal yang sebelah sini nanti crankcase-nya yang kita keruk untuk yang sebelah sini aja. Tapi karena secara konstruksi kan dia masih ada ya Pak, yang Ada menyangga masih di ini tengah. satu. Jadi masih ada kekuatan satu metal yang menyangga di area tengah crankshaft ini, makanya Pak Yusuf berani menghilangkan nanti salah satu metal yang kebetulan posisinya ngepasi cincin yang Ya, akan aslinya menjadi kan pengembang. harusnya 6. Ya. Ini 3, ini 3. Jadi nanti jadi 5. Jadi cuman hilang satu saja. Hilang satu. Itu pun kita pilih yang bagian yang dekat magnet. Jadi secara dia output kan dia keluarnya ke sini. Jadi sambungannya kita ambil di yang dekat magnet, yang outputnya istilahnya dia ngeluarin cuma 2 silinder ya. Kalau kita balik sini nanti ini beda lagi. Jadi ini outputnya di sini buat final keluar tenaganya. Powertrain ya Pak. Jadi karena powertrainnya di area kopling, as kopling, makanya Pak Ade bikin sambungan cincinnya di area yang dekat sama as magnet. Jadi seperti itu Mas Bro. Terus ini Pak, apakah ini juga sebenarnya sudah Pak Yusuf pikirkan saat menggabungkan jarak tengah ini kan, jadi Pak Yusuf kepikiran ya untuk membuat cincin sebelumnya? Sudah, tadinya mau saya bikin di ini saya las. Terus ini ban yang ke dalam ini mau saya pakai sepi. Nah, sepinya saya klaim di sini, tapi kemungkinan masih ragu untuk RPM tingginya, nanti takutnya sombeng gitu sepinya gitu. Sombeng. Longgar gitu ya Pak? Iya, jadi longgar terus akhirnya Patah. Jadi kalau model brush kayak big pen piston kan kondom gini, ya udah. Kalau ini udah silas, setelah ini dilas kan nanti ini ada selisih sini. Nah, nanti kan segini nih. Terus nanti sini silas, tak bubut halus. Oke. Kondomnya dimasukin sini, dipres lagi. Oke. Oke, sudah cukup terjawab. Satu lagi Pak D, jadi apakah konstruksi cincin ini juga yang menyebabkan antar blok dan headnya itu nanti nggak bisa terlalu rapat kalau 4 silindernya itu buatan? Ya, seperti itu. Berarti seperti itu ya? Oke, jadi alasan di area sini yang menyebabkan modif 4 silinder yang dari 2 disambung atau digandeng itu tidak bisa terlalu rapat itu. Kalau untuk noken as sendiri gimana Pak D? Ya, noken as ya di ini sementara buat awalnya kita bikin di atas mesin bubut, tapi masih ada toleransi 0,2. Jadi nanti kita bikin alat lagi, dipres di headnya. Nah, terus itu kita las ulang kayak sekedar dipanasin gitu. Nah, itu biarin dingin. Terus nanti udah itu insya Allah udah lempeng, terus kita rapihin di bubut gitu. Ini pakai kawat Cin 2. Jadi karena metal itu Oke, kita ulang. Jadi karena metal itu kalau kena panas dia bisa menyebabkan melenting ya Pak D? Melentingnya ya sebenarnya sih dijaga. Kadang saya pakai dial di sini, melenting kemana kita panasin. Ada sebagian yang bisa 0 atau cuma 5 mikro gitu ada. Tapi yang namanya bikinan manusia apalagi custom kan manual, terbaiknya ya seperti itu. Karena ini pakainya kayak metal kayak aluminium gitu, wajib center. Beda kalau ya laker, kalau bikin noken as yang buat laker lebih gampang. Jadi istilahnya selisih cuman berapa mikro, no problem. Oke. Jadi jelas ya, untuk mesin-mesin yang pakai metal itu tingkat kepresisiannya harus benar-benar dijaga. Oke, Pak Yusuf, jadi nanti kedepannya setelah ini kendala-kendala ini tertangani dengan baik, Pak D. Yusuf akan melakukan perencanaan untuk pengerjaan apa lagi Pak D? Ya sebenarnya sih bukan mengadakan perencanaan, tapi sudah lagi dibuat. Jadi bikin as rasio itu
gearnya askir depan Ya. itu dipanjangin sesuai ukurannya ini gitu. Jadi kalau saya bikin itu rasio ada di sebelah kanan, tetap di crankcase sebelah kanan, yang diisi ya, yang kosong di kiri yang kosong. Jadi untuk yang benar-benar penuh terisi adalah ruang crankcase doang, yang depan doang. soalnya deket sama area pergerakan kopling ya Pak, Iya. yang dipanjangin yang kiri. Jadi nggak lucu kalau yang sini dipanjangin terus ambil tenaganya dari tengah gini terus ke sini gitu, asnya dipanjang-panjangin kan banyak jadinya yang dipanjangin. Oke. Kiranya cukup sekian Pak D, terima kasih atas penjelasannya. Tetap berkarya di Psycho Engine. Kami tunggu karya-karya terbaik dari Pak Siap, D Yusuf. Bang WD ini. Siap. Bang WD ini sebenarnya orang pemberani nih. Karena ini yang pertama nih bikin nih. Jadi jarang. Jadi bikin sesuatu yang pertama itu jarang yang berani gitu. Kalau saya sih ngerjain berani-berani aja gitu karena ya dapat cuan. Oke. Intinya ini ya Pak, untuk riset gitu ya. Jadi memang tidak semua itu bisa jadi pionir ya Pak. Memang Bang Deji sendiri juga senang juga sih mengetahui sesuatu yang belum pernah ada. Jadi untuk bahan dari mesin 2 silinder itu memang kayaknya masih jarang banget di Indonesia. Kebanyakan 1 silinder jadi 2, 1 jadi 3, 1 jadi 4 dan sebagainya. Ini mudah-mudahan nanti Pak D Yusuf dan tim Psycho Engine bisa membuat mesin MT ini menjadi amin. mantap. Oke, sekian video bincang-bincang kali ini. Salam sukses untuk Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.